Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Dengar ya suaranya ya. Jadi saya olah ini speakernya mati jadi terdengar ya? Udah terdengar, Bang. Dengar, Bu. Oke, baik kita mulai saja pertemuan kita pada pertemuan kelima, ya minggu kelima, materinya terkait big data pattern ya. Sebentar saya lupa untuk record. Record first. Manage recording. Start recording. Oke, materinya, temanya itu adalah terkait big data pattern. Ya, apa saja yang akan kita bahas? Secara garis besar, kita akan membahas feature dari MapReduce ya, yang akan kita temui, yaitu ada joining, sorting, dan sampling ya. Oke. Nah, di mana kemampuan untuk menggabungkan data si joining tadi itu adalah fitur yang bagus ya, tapi memang sulit untuk dalam hal praktiknya. Karena kita akan menyatukan dan menggabungkan gitu ya beberapa data yang bisa jadi kriterianya itu berbeda. Itu adalah si joining. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana tingkat lanjut ya untuk mengoptimalkan operasi penggabungan dengan kumpulan data yang besar. Seperti halnya pernah kita pelajari di dalam algoritma, di TP ya, teori peluang, itu kan kita pernah belajar tentang diagram Venn ya. Nah, di dalam diagram Venn itu ada irisan ya, irisannya ada yang inner, ada yang outer gitu ya. Oke. Kemudian contoh gabungan, misalkan kita ingin menggabungkan file log ya dengan data referensi. Misalkan file log itu bagaimana atau berapa sih yang user itu gunakan untuk menghabiskan datanya dalam hal searching ya di dunia maya gitu. Misalkan file lognya berapa lama dia mengakses situsnya, kemudian apa saja situs yang dibuka gitu. Nanti digabungkan dengan data referensi ya, referensi yang orang tersebut pas searching ya sudah melakukan penelusuran apa saja, nanti akan digabungkan. Oh, ada irisannya tidak antara data file log ya dengan data referensi penggunanya. Nah, nanti akan ada database-nya ya. Kemudian kita masuk ke sorting. Sorting ini kan mengurutkan ya. Jadi dalam sortir ini sebenarnya masih black art ya. Jadi memang agak sulit untuk menentukan bagaimana cara dia untuk mengurutkan data. Kemudian sampling di sini dibutuhkan di kegiatan MapReduce. Kenapa? Karena kan dari sekian puluh juta ya bahkan miliaran data itu kita harus bisa mengambil sampel yang terbaik gitu ya. Bagaimana gitu. Jadi tidak semuanya kan data yang akan kita gunakan. Tergantung tadi ketersediaan data, ketersediaan biaya, waktu, tenaga itu tidak semuanya kita ambil sebagai sampel gitu. Atau tidak bisa kita ambil sebagai data semuanya. Ya. Oke. Jadi dengan adanya sampling ini memungkinkan kita untuk melakukan iterasi dengan cepat pada kumpulan data besar dengan menggunakan sebagian kecil dari data tersebut gitu ya. Namanya itu sampling. Nah, kita akan bahas one by one ya dari si powerful feature MapReduce ini ya. Nah, ini terkait joining atau gabungan ya. Nah, definisinya joining itu apa? Jadi joining itu adalah relational construct used to combine relation together. Jadi dia ingin membuat suatu bangunan ya yang menggabungkan beberapa relasi secara bersamaan ya. Tadi sebagai contoh ini kita ingin mengkombinasikan
ya data user yang kita abstrak dari OLTP ya dengan file log gitu ya yang berisi terkait aktivitas detail dari si usernya gitu ya. Jadi kata kuncinya ini adalah si data file gitu. Kemudian kita ingin menggabungkan atau mengagregasi data user berdasarkan demografiknya. Misalkan habitnya bagaimana, kemudian dia itu masuknya ke teenager atau bukan gitu ya. Kemudian apakah dia berada di dalam rentang 30-an gitu ya, 30-an, 31, 32 dan seterusnya. Nah, jadi kita ingin menggabungkan data ya log file dengan si demografik usernya gitu. Apakah ada irisan di dalam proses joining-nya ya. Kemudian ini skenario 1. Skenario 2 kita bisa membuat ya joining-nya menggunakan email ya yang kepada user yang apa? Yang belum menggunakan website untuk beberapa hari gitu. Jadi tadi ini kita lihat dari user berdasarkan demografiknya, ini emailnya ya. Kemudian yang ketiga skenarionya adalah menggunakan browsing habitnya ya gitu. Nanti kita akan lihat irisannya paling banyak skenario 1, skenario 2 atau skenario 3 ya. Nah, sebentar jalan-jalan. Kemudian ini lanjutannya, tadi dari beberapa skenario yang diminta ya untuk menggabungkan dataset secara bersamaan, pada umumnya kita memiliki dua tipe joining yang umum digunakan yaitu inner join dan outer join. Ya ini adalah inner join, ini outer ini adalah outer, right outer sama full outer ya gitu. Nah kalau ini yang sering kita pakai ya inner join di mana kalau yang daerah abu-abu ini berarti adalah anggota di mana ini si abu-abu ini ada di anggota himpunan A dan ada di anggota himpunan B ya gitu. Berarti ini adalah inner outer. Misal nih saya tuliskan ini saya nggak pakai pulpen ya. Ya misalkan ini ada A. A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang B ini anggotanya 3, 4, 6, 8, 9, 10. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan inner join berarti kita mencari ya misalkan nih saya beri warna biru ya. Nah, ini misalkan yang ini biru, kriteria biru berarti yang abu-abu ini anggotanya adalah berapa? 3, yang sama adalah 3, 4 ya, 3, 4, 6. Berarti di sini adalah 3, 4, 6. Aduh. Oke, 3, 4, 6. Nah, kalau left outer berarti isinya ini adalah irisan A dan B dan anggota si A itu sendiri ya gitu. Jadi berarti di A yang abu-abu ini isinya apa? 1, 2 ya ini kan 3, 4, 6-nya udah di sini ya. Ini yang dalam ini adalah 3, 4, 6. Nah, yang sisanya ini berarti anggota A tanpa kita menuliskan ulang anggota yang sudah beririsan. Berarti ada 1, 2, 3 sudah, 4,
5 ya, gini. Ini adalah left outer. Kalau right outer berarti kebalikannya, ini 3, 4, 6. Sisanya siapa anggota B-nya yang belum masuk ke himpunan irisan ini? Berarti ada 8, 9, 10. Ya. Kalau ini berarti ini tadi 3, 4, 6. Kalau ini berarti berapa sih A-nya? 1, 2, 5, dan ini 8, 9, 10 ya, gitu. Ini kalau kita bahas terkait diagram Venn ya. Nah, kemudian untuk tipe joining dalam MapReduce ini masih dibagi lagi. Ada yang namanya repartition join atau namanya adalah reduce side. Berarti yang di joinkan itu adalah bagian reduce ya. Kemudian kalau replication join yang dijoinkan itu adalah map-nya. Yang kan kalau MapReduce kan ada fase map, kemudian ada fase reduce ya gitu. Yang dijoinkan berarti di fase join-nya. Kalau untuk replication. Kalau semi join berarti sebagian di map, sebagian di lainnya ya. Berarti another map side join gitu ya. Oke. Untuk repartition join ya, ini untuk situasi di mana kita menggabungkan 2 atau lebih dataset secara bersamaan. Jadi ini untuk 2 or more large datasets gitu. Kalau replication join ini bekerja saat situasinya salah satunya ini adalah small enough to catch ya. Apa sih catch itu? Catch itu misalkan ya. Nah, oke, tadi kan kalau replication join itu sebagian datanya is small enough to chat. Jadi sebagian datanya itu cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam chat. Di mana chat ini adalah proses penyimpanan sementara data yang mengurangi proses loading atau muat suatu website dari aplikasi. Jadi sederhananya chat ini adalah apa ya? Suatu histori yang tersimpan untuk sementara waktu gitu ya. Jadi sebenarnya cache ini kalau kita hapus dia akan mengurangi memori gitu. Jadi kalau misalkan replication join ini dipakai jika datanya itu tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam si cache-nya gitu. Ya. Kemudian di mana si fungsi cache ini adalah membantu dalam menampilkan halaman situs dan aplikasi secara lebih cepat. Kan sudah ada historinya ya. Jadi kalau kita buka chat gitu nanti dia akan muncul. Nah, kalau datanya tidak cukup dimasukkan ke dalam chat berarti kita replikasi di bagian map-nya gitu. Jadi kita isikan dia ke dalam map gitu ya. Kalau semi join berarti dataset ya pada awalnya itu terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam memori. Setelah kita filter, dapat direduksi supaya dia itu ukurannya muat ke dalam fit memori gitu. Ya, ini berarti sebelahnya dilakukan di map, sebelahnya dilakukan di reduce. Oh ya, untuk yang jadi cost, saya minta tolong untuk di accept ya. Accept apa sih? Terima teman-temannya accept teman-temannya gitu. Ya kan di sini susah ketika memakai Google Meet dia tidak otomatis tampil ya siapa saja yang akan masuk. Oke. Nah, sebelum kita memilih mau pakai repartition atau replication dan semi join kita akan menggunakan ya decision tree ya atau pohon keputusan sehingga kita bisa menentukan best join strategy for our situation gitu ya. Oke. Nah, ini nih konsep kalau kita bahas terkait joining data ya. Ini semisal ini ada data yang sangat berlimpah ya, big data ini adalah
bit ya yang kita gunakan untuk melakukan atau misalkan menyimpan suatu data. Jadi ketika kalian itu mengetikkan ya suatu kalimat atau kata di dalam search engine gitu ya, atau kalian memberikan perintah ke dalam komputer HP kalian gitu ya, misalkan kalian perintah open. Nah, open ini O-nya saja itu sudah ada ininya apa urutan daftar angka ya 1 0 ya sehingga membentuk huruf O. Nanti P ini apa? Ya, P ini misalkan 1 0 0 0 1 gitu. Nah, itu nanti dibuatkan dalam bentuk P gitu. O E dan seterusnya. Jadi bisa jadi satu kata itu akan banyak deretan bitnya gitu ya. Apalagi big data bisa dibayangkan sampai berapa miliar ya rangkaian dari si bitnya ini. Oke, tadi kan kita masalahnya ingin menggabungkan ya data log file gitu ya, yang ada ininya apa user dari apa informasi usernya. Nah ini the user data content usernames, ini username, age, dan negara gitu ya. Ini complete data setnya bisa dilihat dalam tabel di samping kanan ini. Kemudian dari log dataset ya, ini kita bisa ini data lainnya ya, ini data terkait usernya ya. Kemudian ini adalah dataset user terkait aktivitasnya ya. Di sini ada nama, kemudian actionnya ya, misalkan kita lihat gym, actionnya dia logout ya. Kemudian ini ada IP address-nya gitu. Jadi ini apakah nanti ada gabungan atau irisan antara data yang sebelah kiri dengan data yang sebelah kanan ya, irisannya di mana? Oh misalkan ada nih di sini ada mic, di sini ada mic lagi kan gitu di sini ya. Oh ternyata irisannya adalah si mic. Oh ada lagi nih gym, gym di sini ada ini irisannya. Kegiatannya apa saja? Ada nyutit ya dengan user address-nya sekian-sekian. Ini konsep dari joining data. Oke. Kemudian untuk decision tree ya misalkan kita punya ya beberapa strategi dalam memutuskan mana sih yang paling baik gitu ya. Jadi di dalam setiap join strategis ini bisa mengcover beberapa langkah ya yang dimana langkah tersebut punya kekuatan dan kekuatan dan kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalkan step tersebut tidak punya tidak bisa kita lakukan, maka kita bisa ke yang lainnya, gitu, cabang lainnya, gitu. Itu kan namanya konsep dari pohon keputusan. Nah, ini ada masalah, ya. Kita ingin memilih metode yang mana untuk mengoptimalkan, optimal metode ya, metode optimal untuk menggabungkan data. Ya, solusinya kita menggunakan data driven decision tree ya untuk memilih best join strategy gitu. Nah, akan diterangkan di gambar 6.2 ini gitu ya. Oke, di mana dalam poin keputusan ini dapat diringkas dalam 3 poin. Oke. Di sini ada kotak yang satu, filter projection and push downs ya. Tuh. Oke. Nah, ini kan dia ingin melakukan filter, projection, and push downs ya. Nah, kita lihat langkahnya. Datasetnya ini dapat diproses dalam memori. Jika iya, berarti maka kita bisa masukkan ke ini, joining data bagian map. Gitu. Jadi kan kalau awalnya kan map, kemudian reduce ya, oh datanya bisa nih digabungkan, udah berarti dia digabungkan di awal gitu karena kan masih muat nih memorinya, jadi kita joiningnya di bagian map gitu. Nah semisal dia no, berarti dia ini bisakah
Jadi kan nggak bisa ya dimasukkan ke bagian website-nya gitu. Maka dia lanjut ke proses selanjutnya gitu. Bisakah datasetnya itu dipecah ya ke dalam feed memory ya. Ini kan masih tradisional. Oh bisa nih dia dilakukan di proses satu kepala saja gitu ya. Di bagian master node-nya gitu. Ya, kemudian bisa berarti dijoiningkan saja semua datanya. Tapi kalau nggak bisa berarti kalau di-trim atau dipecah ya ke dalam memori-memori yang fit, yang dia itu cukup ya. Nah, di sini. Berarti kalau kita pakainya trim ya, dipecah, maka yang kita pakai itu adalah semi join large dataset gitu. Kalau misalkan tidak bisa ya, apa? Di order by join key ya. Jadi diurutkan berdasarkan key-nya gitu. Apakah nanti kalian mengurutkannya atau memprioritaskannya berdasarkan banyaknya data ya, berdasarkan banyaknya atau misalkan abjad ya gitu di prosesnya. Jadi dia akan diproses berdasarkan order by join key-nya gitu ya. Kalau misalkan bisa berarti nih contoh joining-nya, tipe joining-nya adalah joining on preserved and preparation data. Kalau misalkan tidak bisa lagi, ya berarti ini masuknya ke reduce side join ya, di join-kannya, digabungkannya di paling akhir gitu. Jadi dipecah-pecah di awal, nggak bisa nih ya kan map reduce dipecah, kemudian di mapnya dipecah, baru di akhir digabungkan. Kalau semisal dia itu tetap tidak bisa dilakukan di bagian awal untuk dijoiningkannya. Jadi dijoiningkannya di bagian akhir proses map reduce gitu. Nah, terlepas ya dari strategi mana yang Anda pilih, yang kalian mau pilih, salah satu aktivitas paling mendasar yang harus kita lakukan di awal itu adalah filter dan proyeksi ya, ini bagian awal filter. Untuk memfilter datanya apakah bisa dimasukkan ke dalam satu dataset memori gitu. Nah, ini lanjutannya. Nah, ini untuk terkait langkah lanjutan dari filter, projection, and push dots. Ya, misalkan kita punya masalah nih, kita sedang bekerja dengan data yang besar, ya, dari segi volume. Kemudian kita ingin mengefisienkan dan memanage data input supaya data pekerjaan kita ini lebih optimal. Jadi kita bekerja dengan data yang besar. Bagaimana sih caranya mengoptimalkan pekerjaan gitu? Ya, kalau secara prinsip ekonomi kan kita inginnya dia itu modalnya sedikit, untuknya besar kan untuk mengoptimize gitu. Ya. Kemudian solusinya apa? Kita filter. Jadi supaya optimize ya hasilnya optimal gitu, maka kita filter mana yang kita prioritaskan ya. Kemudian end project. Jadi project ini untuk lebih menempatkan datanya. Selain di filter berarti harus ditempatkan datanya mau ditaruh di mana gitu. Itu adalah solusinya ya. Jadi sebagai contoh ini kita punya range data ya, ada field 1 sampai field 4. Di mana ini setiap field ini akan diisi oleh beberapa data yang terekam gitu. Nah, untuk field 1 dia ini record 1, terus record 2-nya kosong ya, kotaknya gitu. Nah, kemudian daripada ada yang kosong ya, maka kita bisa filter and project sehingga akan mendapatkan kompleks data atau data yang padat ya. Jadi yang tadinya kosong tidak ada, ya kan kalau kita hitung ada berapa kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kotak sehingga nanti kompleks datanya hanya mengandung ini ya. Only the rows and field need for your job are retained after filtering and projection. Jadi ini sudah melewati fase filtering and projecting. Ya, sini keterangannya adalah kita menggunakan filter and projection untuk mereduksi ukuran data supaya ini tidak memakan memori yang besar ya gitu. Jadi kita compactkan datanya.
Nah, kalau kita lihat kenapa sih pemfilteran dan proyeksi itu begitu penting? Karena tadi kita bisa mengurangi jumlah data yang perlu ditangani oleh pipeline pemrosesan ya. Jadi kita tidak perlu memproses data-data yang itu tidak ada isinya gitu. Jadi kita langsung filterkan supaya datanya itu terlihat compact gitu. Jadi lebih sedikit data ini akan lebih mempercepat dalam hal pemrosesan, kemudian bisa kita analisis hasilnya. Kayak ada yang mau ditanyakan dulu sampai sejauh ini? Oke, ini saya lanjut ya. Kemudian untuk bagian ini keterangan website joins ya, ini bagian dari joining data. Nah, reduce set join ini pada umumnya bagian yang lumayan agak mahal ya, kalau kita bandingkan dengan joining yang lainnya gitu ya. Yes. Kenapa? Karena biayanya mahal disebabkan overhead dari pengacakan data. Jadi ini kalau di awal kita gabungkan, maka sumber dayanya lebih besar gitu. Nah, ini ada beberapa kondisi kapan kita itu bisa menggunakan website ya gitu. Yang pertama, joining data ketika dataset ini kita bisa fitkan ke dalam memori, maka yang kita joiningkan di bagian map site-nya ya. Gitu. Kalau misalkan tidak bisa fit ke dalam memori, kita bisa trim. Sehingga kalau trim masuknya ke joining yang selanjutnya. Ya, ini karena masih bisa dalam dataset, maka dipakai adalah map site join. Gitu, ya. Oke. Kemudian kriteria kedua apa? Ketika kita menggunakan website join, itu performing a semi-join and large dataset. Kemudian, ketika kita melakukan joining and pre-sort and preparation data. Jadi ini kita tekan, ya, composite join requires the input file to be sort by key. Jadi kalau kita inputkan ya, dan dia membutuhkan sorted by key, ya kita bisa gunakan website join. Jadi kata kuncinya sebenarnya di sini ya. Kalau dia masih bisa di fitkan dalam suatu memori, maka kita pilih gabungannya itu adalah map site, sisi yang mapnya. Kemudian kalau kita pilih reduce side join, ini ketika apa gitu ya. Misalkan kita ingin menggabungkan join together large dataset gitu ya, kita gunakan reduce set pre-repartition join gitu. Jadi ini digunakan ketika pertama dia nggak bisa di-fitkan, ketika ditrimkan masih besar, berarti ya digabungkannya di akhir aja. Jadi tetap dipecah-pecah, oh di loading, kemudian nggak bisa baru di akhir di joiningkan gitu. Sebentar ya, saya izin dulu ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah tipe joining yang kedua, yaitu reduce side joins ya, di mana proses untuk menjoiningkan data itu ada di proses reduce ya. Nah, ada dua tipe untuk reduce side joins ini, itu ada a basic repetition join, sama satu lagi optimizing the repetition join ya. Kalau untuk basic repetition join ini kita gunakan ketika dia ada inner and outer joins ya gitu. Nah, misalkan nih ada suatu masalah, kita ingin menggabungkan ya secara bersamaan dataset yang ukurannya besar. Ya, jadi solusinya ini kita gunakan reduce set repetition joins gitu. Ya. Jadi ketika joiningnya itu di proses reduce-nya di bagian akhir ya. Kalau yang map site-nya joins berarti kita joiningkan dia di fase mapping-nya gitu. Ya. Nah, ini kalau kita pisahkan, ini adalah tugas dari map, ini tugas dari reduce ya. Kalau map ini dia untuk memfilter sama project ya, seperti yang tadi kita akan mendapatkan data yang compact ya, data yang padat gitu di fase map. Kemudian ketika kita berikan perintah filter and projecting. Oke. Kemudian ini adalah fase reduce ya, di mana nanti ada reduce function ya, dia akan mempartisi data ya berdasarkan sumbernya. Kemudian ini kita akan melakukan ada Cartesian product atau perkalian dengan Cartesian ya. Jadi nanti ini seperti hanya shuffle ya gitu. Sebelum di shuffle ini dia mencari oh si A ini cocoknya kemana ya, ke sini dulu kah, ke sini kotak ini atau ke sini. Nah, nanti dia akan mencari pasangannya yang paling tepat sebenarnya sebelum kita mendapatkan hasil di bagian fungsi reduce-nya gitu ya. Nah, kemudian tipe kedua dari reduce side itu adalah optimizing the repetition join ya. Nah, untuk optimizing repetition join ini akan lebih efisien ketika kita melakukan loading data ya, untuk data yang lebih kecil yang bisa kita masukkan ke dalam memori. Kemudian kita iterasi dari beberapa dataset yang lebih besar. Nah, ini sebagai contoh kita ingin menunjukkan ya adanya repetition join dalam map reduce, tapi kita ingin melakukannya tanpa adanya overhead dari caching-nya. Jadi semua caching yang ada di semua data yang ada di caching itu kita joiningkan ya supaya nanti bisa terekam dan dimasukkan ke dalam fase reduce gitu. Ini kalau kita masukkan data cache ya, berarti kita akan melakukan optimizing the repetition join. Oh, satu lagi ya, ada namanya Bloom filters ya gitu. Using Bloom filter to cut down and shuffle data ya. Nah, ini adalah data skew atau kalau dalam statistik itu kan ada skew negatif sama skew yang positif ya. Left yang ekor itu kan, yang ekor dia itu banyak terpusat di mana, kalau kiri berarti kan kepalanya sebelah kanan, ekornya sebelah kiri kan data-datanya. Berarti nanti datanya itu banyak mengumpul di bagian nilai yang kecil. Kalau misalkan yang ekornya sebelah kanan ya, yang right ya, maka dia data tersebut banyak mengumpul di nilai yang tinggi, yaitu kaitannya dengan data skew. Skewness dan kurtosis ya sering kalian bahas gitu. Kalau kurtosis kan, kurtosis itu tinggi
dan lebarnya suatu data ya. Semakin tinggi nilai kurtosisnya, maka dia itu cenderung mempunyai nilai ragam yang kecil gitu. Jadi antar data itu ragamnya tidak banyak ya gitu. Jadi misalkan datanya itu selisihnya tidak banyak kalau kita punya kurtosis yang lebih lebar gitu. Oke. Nah, samanya dengan data skewness dalam website join. Nah, next ya. Ini data skew untuk kasus joining large dataset with high join key cardinality. Sebagai contoh, ini kita punya permasalahan ya. Beberapa dari kita ya, key-nya ini terlalu kardinal. Kardinal itu lawan dari ordinal ya. In some of your user gitu. Nah, kalau misalkan datanya ini memiliki kardinalitas yang tinggi, maka kita bisa joiningkan dia ya dengan menggunakan joining large dataset. Nah, kemudian sorting ya, ini adalah features lainnya dari MapReduce ya. Jadi sorting ini ingin mengurutkan ya, mengurutkan data tergantung kita maunya mengurutkannya apakah ascending atau descending. Ya. Sini ada secondary search require untuk memahami bagaimana sih kedua data itu bisa di-arrange atau diurutkan. Kemudian nanti dia bisa mengalir ya dalam MapReduce, artinya dia bisa diproses ya datanya gitu. Apakah nanti kita akan menerapkan berdasarkan abjad, berdasarkan besar kecilnya data ya, berdasarkan key and values-nya. Oke. Nah, kemudian ini jenis-jenis dari ada sorting, ada total order sorting. Jadi kalau total order sorting, ini bekerjanya setiap reducer ya, each reducer ya. Kecuali kalau misalkan kita ingin menspesifikkan bahwa satu reducer ini punya kelebihan beban. Nah, misalkan kita punya problem, kita ingin total ordering of key and input dari job output kita. Nah, kemudian kalau total order sorting ya, kita akan sorting keseluruhan data kita ya. Jadi namanya total order sorting gitu. Kemudian ini tadi saya lupa untuk kata kuncinya. Nah, kalau total order sorting tadi kita ingin mensorting seluruh data ya. Supaya apa? Nanti keluar antara di perintah map sampai ke perintah reduce-nya ini mengeluarkan output ya gitu. Oke. Nah, next yang terakhir ini ada sampling ya. Sampling tadi ini kita butuhkan untuk menyederhanakan jumlah data. Ya, misalkan kita bayangkan kita bekerja pada data yang ukurannya tera ya. Terabyte scale dataset. Nah, terus kemudian kita punya nih MapReduce ya. Ya udah kita manfaatkan saja gitu dataset yang kita miliki gitu. Nah, kemudian ketika kita
Ketika kita merunning keseluruhan data, maka kemungkinan kita akan may take hours, artinya membutuhkan waktu yang berjam-jam gitu ya. Sehingga ini kita akan lakukan sampling di dalam pendataan. Ya, untuk to solve this problem, kita akan menggunakan sampling dalam prosesnya gitu. Ya, ini kita sama ya, ingin bekerja ya dengan small subset dari keseluruhan data yang besar dengan menggunakan fungsi MapReduce. Nah, kemudian solusinya apa? Kita bisa wrap atau kita bisa kumpulkan ya, bungkus ya, wrap itu. Bahasa ininya kan enggak aneh ya kalau bungkus gitu. Jadi kita kumpulkan datanya ke dalam input format menggunakan read data, perintah membaca data. Ya, dengan membaca data ini kita bisa lihat, oh ada berapa jumlah data ya gitu. Maka kita bisa ambil ya configure with the number of samples ya yang harus kita ekstrak dari wrap input formatnya. Jadi kita bisa ambil sampel bukan seluruh populasi gitu ya. Jadi dalam teknik ini kita akan sampling untuk memilih sampelsnya gitu. Nah, ini ada stepnya. Fill the reservoir until it is full. Jadi ini kita ambil contohnya if sample request sample stone, maka sampelnya ini akan selalu di record gitu sampai dia itu memorinya penuh gitu ya. Kemudian step kedua, randomly replace a sample in the reservoir gitu. Jadi ini ketika dia sudah penuh, maka kita bisa menggantinya supaya datanya tetap bisa flow, bisa mengalir dan diproses keseluruhannya. Jadi one by one gitu. Kalau misalkan dia itu sudah penuh reservoirnya, ya. Sama halnya dengan air gitu. Kalau misalkan kita penuh nih isi tornya gitu. Nah, ya udah kita replace ya. Berarti kan kita alirkan nih pipanya supaya nanti data yang baru tuh bisa masuk untuk diproses begitu. Nah, ini adalah bagian akhir ya, bagian summary pekerjaan kita malam hari ini. Jadi yang pertama kita membahas ya ada 3 different join strategies ya, dari bagian website, ada reduce site sama another website-nya. Kemudian kita tadi sudah melakukan atau melihat ya teori terkait simply impress your audience and add unique zing and appeal to your presentation. Jadi dengan cara tadi ya di bagian reduce-nya ya kita trim datanya. Ini harusnya 3 ya. Kemudian yang terakhir kita membahas terkait sampling data ya supaya datanya itu quickly iterate over smaller samples datanya. Jadi lebih cepat untuk dilakukan iterasi ketika kita hanya menggunakan sebagian data sebagai sampel. Yang terakhir ini ada finish gitu. Jadi kita sudah membahas keseluruhan 3 features dari map and reduce gitu yang pada umumnya itu dilakukan di dalam aplikasi Hadoop ya. Jadi Hadoop itu adalah satu platform untuk mengolah big data. Jadi nanti kalian manfaatkan dalam Hadoop itu ada Apache-nya ya, ada Apache Spark, kemudian ada Apache Hive, kemudian Apache Streamlit dan lain sebagainya ya. Itu nanti dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan datanya. Oke, ada yang mau ditanya? Absensi ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa ya untuk dikerjakan tugas besarnya. Ya, jadi tolong untuk diskusikan dengan kelompoknya. Jadi nanti kalau misalkan saya tanya progresnya sampai mana itu
ada setidaknya temanya mau apa, topiknya gitu ya, meskipun belum sampai ke metode gitu. Oke? Karena persentasenya lumayan besar ya, 50% dari keseluruhan total nilai yang nanti kalian peroleh di akhir. Gitu. Baik, Ibu. Oke, jangan lupa ya, jangan kalian baru ketemu teman-temannya atau mengumpulkannya tuh baru hari ini ya, apalagi untuk membahasnya baru hari ini gitu. Oke. Baik, jangan lupa juga untuk diikuti kelas praktikumnya. Semoga tidak ada hambatan. Kalau misalkan Anda yang tidak masuk dalam kelas praktikum, silakan langsung konfirmasi kepada peserta praktikumnya. Siapa tahu nanti bisa menyusul di kelas lain gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf menggantinya di malam hari karena kemarin agak susah untuk mengepaskan ini jadwal antara jadwal kalian dengan jadwal saya gitu. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.